Terkait apa, Bang? Plat mobil. Terkait apa, Bang? Oh, Terkait ditanya ke dalam aja, Bang ya. Oke. Tadi ditanya apa aja? Kita Apa aja seperti Bang apa, tadi Bang? Analis Oh, dari jam berapa, Bang, kita mau diperiksa, Bang? dari pagi. Dari pagi, dari jam berapa? Ada berapa pertanyaan, Bang? 34. Apa aja, Bang, terkait pertanyaannya? Tanya di dalam aja, Bang ya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, STKIP PGRI Bandar Lampung dukung Polda Lampung ungkap kasus asusila. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Bandar Lampung copot jabatan salah satu oknum dosennya buntut laporan dugaan asusila ke mahasiswi. Pencopotan oknum dosen atas dugaan asusila tersebut dijelaskan dua kuasa hukum STKIP PGRI Bandar Lampung, yakni M. Agung Nugraha dan Agus Zain. Masalah ini bermula dari seorang mahasiswi berinisial NPS melaporkan oknum STKIP PGRI Bandar Lampung ke Polda Lampung atas dugaan asusila. STKIP Bandar Lampung lantas memberikan tanggapan adanya laporan ke Polda Lampung terhadap HS, oknum dosen yang melakukan asusila kepada mahasiswinya, yakni NPS. Agung membenarkan bahwa kedua belah pihak tersebut merupakan bagian dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Pencopotan jabatan oknum tersebut sudah sejak 9 Agustus 2023 lalu. Agung mengatakan pelapor ini dilakukan asusila oleh terlapor tersebut dengan lokasinya di Summerscott Camp Rajabasa pada saat kegiatan UKM Pramuka. Pihak kampus telah dipanggil oknum dosen HS pada 8 Agustus 2023 pada malam hari atau sebelum dikeluarkan SK nonaktif dari dosen tersebut. Betul, adalah mahasiswi dari STKIP jurusan PGSD, sekarang sedang menjalani semester 2. Terus HS adalah memang betul dosen tetap dari program studi PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Atas laporan yang dimaksud, pertama, PH dari pelapor sudah hadir menemui pihak kampus untuk melakukan klarifikasi. Dan pihak kampus telah membentuk tim khusus terkait terkait permasalahan dimaksud. Kami dari pihak kampus sudah melakukan pemanggilan terhadap saudara HS. Dasarnya ini ada yang namanya berita acara pemanggilan dan klarifikasi. Itu pihak kampus sudah lakukan pada Selasa tanggal 8 Agustus 2023 jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam, bertempat di tempat yang sama saat kita konferensi pers ini. Terus hasil yang didapat adalah penyampaian maksud dan tujuan oleh dosen terkait, penyampaian laporan dugaan pelanggaran hukum, sekali lagi dugaan pelanggaran hukum oleh saudara HS. Dan saudara HS juga dikenai SK Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung nomor 31/KPTS/STKIP strip PGRI /BL/Q 2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang pembebasan tugas dan pencabutan sementara wewenang jabatan. Beralih ke berita selanjutnya, Pulau Panggung Tanggamus punya mesin cetak EKTP. Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung memiliki mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM pertama di Provinsi Lampung.
Mesin ADM ini diresmikan oleh Bupati Tanggamus Dewi Handjani pada Kamis 24 Agustus 2023. Dewi Handjani mengatakan mesin ADM ini dapat membantu masyarakat mencetak KTP, KIA, KK, dan akta kelahiran. Ia mengungkapkan dengan adanya ADM juga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pembuatan berkas tersebut. Dewi mengucapkan terima kasih atas peluncuran mesin ADM. Ia menambahkan dengan kondisi geografi Kabupaten Tanggamus, mesin ini sangat memudahkan masyarakat untuk membuat berkas kependudukan. Sudah 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bunda. Ini penyerahan juga. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat ikut foto. Jadi teman-teman kameramen, Bapak Kapiten berjanji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Pulau Panggung dengan ini saya resmikan. Semoga memberi manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Amin. Berita selanjutnya, curi mobil yang ditilang, pria di Bandar Lampung ditangkap polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian mobil di halaman parkir Polresta Bandar Lampung. Ternyata, pelaku pencurian mobil di Bandar Lampung tersebut bernama Herdi Pranajaya yang merupakan pemilik mobil itu sendiri. Herdi ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung lantaran mencuri mobilnya sendiri yang telah ditahan oleh anggota Satlantas karena tidak memiliki surat kendaraan saat dilakukan penilangan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Denis, mobil tersebut ditilang karena pelaku tidak bisa menunjukkan surat kendaraan. Namun, setelah dilakukan penilangan, pelaku tidak bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan. Kelanjutannya, kata Denis, Herdi kemudian nekat mengambil mobil tersebut secara diam-diam dari halaman parkir Mapolresta Bandar Lampung dan membawanya pulang ke rumah. Berita selanjutnya, dugaan korupsi Inspektorat Kejari Lampung Utara periksa pejabat UBL selama 7 jam. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa saksi dari Laboratorium Penguji Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung pada Rabu 23 Agustus 2023. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pihak ketiga dari kegiatan jasa konsultasi konstruksi dan pihak LPTS UBL yang kerjasama dengan Inspektorat Lampung Utara. Pemeriksaan pejabat UBL tersebut berlangsung sekitar 7 jam mulai dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi pada Inspektorat Lampung Utara. Pemeriksaan terkait Inspektorat bukan, Bang? Itu dari mana, Bang? Dari UBL. Terkait apa, Bang? Lab UBL. Terkait apa, Bang? Oh, Terkait dipanggil, ditanya ke dalam aja, Bang ya. Hah? Oke. Tadi ditanya apa Kita aja? Apa sebagai aja apa, Bang Bang? tadi, Bang? Analis Oh, dari jam berapa, Bang, kita Bang diperiksa, Bang? dari pagi Dari pagi, dari jam berapa? Ada berapa pertanyaan, Bang? 34. Apa aja, Bang, terkait pertanyaannya? Tanya di dalam aja, Bang ya.
Saya mau sholat dulu, belum sholat. Tapi terkait apa ya tadi, Bang? Terkait ada dengan dugaan kasus korupsi di inspektorat? Wah, Kita dari pihak 3 ya bang? iya, saya dari lab UBL-nya. Nama kita siapa, Bang? Siapa Bang? Izin Bang? Wah, tanya dalam aja. Nggak, nama kita takut kita salah nak kasih nama Iya. Andrian. Andrian sebagai Analisis. Analis lab UBL. Ya. Oke, analisis. Terima kasih teman-teman dari media yang sudah menunggu bahwa hari ini tanggal 23 Agustus 2023 agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan oleh tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi 4 orang saksi yang kami periksa itu semua berasal dari LPTS Universitas Bandar Lampung. Yang pertama adalah saudara AS yang merupakan staf teknis dari LPTS UBL. Yang kedua AS juga atas nama AS yang menjabat sebagai manajer teknis LPTS UBL. Yang ketiga SB yang merupakan bendahara atau bendahara UBL atau kepala biro keuangan UBL. Dan yang keempat adalah AS yang merupakan staf teknis LPTS UBL. Adapun pemeriksaan hari ini tentunya berkisar tupoksi daripada para saksi, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para saksi dalam kegiatan jasa konsultansi tersebut. Dan untuk pemeriksaan hari ini kami laksanakan secara maraton, tentunya dari pagi sampai tadi maghrib, dan semua berasal dari LPTS Universitas Bandar Lampung. berapa jam, Bang, pemeriksaan kita sendiri, Bang? Kurang lebih tadi sekitar 7 jam pemeriksaan. Berarti total para saksi yang kita panggil total. saat ini berapa, Bang? Sudah berapa? Kurang lebih hampir 30 orang. 30 orang. Dari UBL sendiri berapa, Bang? Sampai hari ini kurang lebih dari UBL sekitar 7 orang. Apakah ada tersangka atau belum? Belum ada ditetapkan. Perlu kami jelaskan ya bahwa UBL atau LPTS Universitas Bandar Lampung merupakan pihak ketiganya dari kegiatan jasa konsultansi tersebut, dan pihak LPTS UBL telah melaksanakan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dalam kegiatan itu. Berita selanjutnya, limbah hitam juga ditemukan di pantai pesisir barat Lampung. Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Lampung melaporkan terdapat temuan lain limbah hitam menyerupai aspal di sejumlah pesisir di Provinsi Lampung. Sebelumnya limbah hitam yang menyerupai aspal ditemukan di pesisir Lampung Selatan. Terbaru, limbah yang sama juga ditemukan di tepian pantai pesisir barat Lampung. Temuan itu dikatakan Kepala DLH Lampung Emilia Kusumawati pada Kamis 24 Agustus 2023. Atas temuan itu DLH Lampung telah meminta pihak PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera untuk membersihkan limbah tersebut. Meski demikian, Emilia tidak menjelaskan apakah perusahaan tersebut menjadi dalang munculnya limbah di sejumlah pesisir pantai Provinsi Lampung. Nah ini kita kan belum tahu untuk mengidentifikasi limbahnya sumbernya dari mana, kan tentunya harus ada fingerprint namanya. Kita cek dulu sumber limbahnya, itu dengan itu bisa terlihat sebenarnya. Nah ini hari ini kita rapat, kita undang semua yang terlibat, nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Yang paling utama kalau dari sisi lingkungan, kita amankan dulu kebersihannya, kan, bagaimana limbah-limbah yang sudah terlanjur terbuang sampai di pesisir pantai itu bisa dibersihkan. Nah,
nanti kita lihat kalau memang ini menyalahi, kan ada aturan-aturan yang mengatur ya Pak ya. Apabila ini memang sesuai dengan aturan harus ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti. Gitu. Nah, kabarnya akan bentuk tim untuk ditutup juga. Ya, ini hari ini habis rapat kita mengecek ke lokasi seperti apa gitu. Di situ kita ya. Beralih ke berita terakhir, beli 5 aksesoris minimal mal bumi kedaton hanya Rp9.900. Minimal mal bumi kedaton lagi promo untuk pembelian fashion dan aksesoris. Koordinator minimal mal bumi kedaton Devi mengatakan promo tersebut berlaku selama persediaan masih ada. Promonya adalah diskon 30% untuk fashion tertentu. Untuk aksesori ada promo spesial deal buy 5 only Rp99.900. Dalam promo ini konsumen yang membeli 5 aksesori hanya perlu merogoh kocek Rp99.900. 5 aksesori tersebut boleh sama atau berbeda. Minimal Mall Bumi Kedaton menjual fashion dan aksesoris khusus wanita. Fashion tersebut diantaranya kemeja, blus, tunik, outer, kulot, jeans, dan culture. Untuk aksesoris seperti sepatu, tas, tote bag, pouch, headband, scarf, kacamata, ikat rambut, parfum, sunscreen, eyeliner, dan masih banyak lainnya. Untuk tahu lebih lanjut dan tidak ingin ketinggalan promonya, datang saja ke gerai minimal di lantai 1 Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Minimal Mall Bumi Kedaton buka setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat. Mall Bumi Kedaton lagi ada diskon 30% yang berlaku selama persediaan masih ada. Nah, diskon 30% ini diberikan untuk fashion tertentu di minimal Mall Bumi Kedaton. Selain itu, di minimal Mall Bumi Kedaton juga ada promo beli 5 aksesoris harganya cuman Rp99.900. Nah, jadi 5 aksesorisnya ini bisa milih ya. Jadi bisa aksesoris yang sama dan juga bisa aksesoris yang berbeda. Nah, promo ini juga berlaku selama persediaan masih ada. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.